Shalom saudara, selamat pagi saudara. Hari yang penuh dengan sukacita buat hidup kita. Karena Allah akan berfirman buat hidup kita. Dan Dia tidak tanggung-tanggung untuk membawa kita masuk kepada apa yang Dia perkatakan. Itu menjadi realita buat hidup kita. Saya akan melanjutkan tentang kebenaran, tentang kehidupan di alam natural dan alam spiritual. Seperti minggu-minggu yang lalu. Mari saya ajak saudara untuk kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih karena firman-Mu menghampiri hidup kami. Terima kasih karena di dalam firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri Tuhan. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Terima kasih karena Kau ingin mewujudkan dengan Kau berfirman dan Roh-Mu yang kudus melakukan pekerjaannya, melanjutkan firman itu untuk mewujudkan pribadi-Mu yang ada di dalam firman itu menjadi hidup kami. Kami berterima kasih kepadamu untuk apa yang telah Engkau singkapkan Tuhan. Membawa kami untuk bisa melihat kebenaran kehidupan di alam natural dan alam spiritual membentuk dalam hidup kami roh takut akan Tuhan. Membentuk dalam hidup kami roh ketaatan mutlak. Terima kasih dengan demikian Tuhan. Engkau menuntun kami untuk kami tidak bermain-main di atas kekuatan daripada kehendak bebas yang kami miliki. Kami bersyukur karena Kau menolong kami untuk kami bisa menggunakan apa yang ada pada hidup kami yang dianugerahkan oleh Engkau. Itu untuk membawa diri kami menggenapkan bahwa manusia diciptakan. Itu untuk bisa menggambarkan rupanya Allah ketika Dia hidup di dunia ini. Kami siap untuk mendengarkan Engkau melepaskan firman-Mu. Diri-Mu sendiri Tuhan. Menjadi diri kami Tuhan. Kami bersyukur padamu demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya akan membawa saudara, menolong saudara untuk bisa melihat fakta-fakta kebenaran dari kehidupan saudara yang ada di dunia ini, hal-hal apa yang bisa berdampak dan bahkan berakibat dan bahkan itu dibawa kepada kehidupan di alam roh sesudah kematian saudara. Tentu saudara masih ingat minggu lalu apa yang saya sampaikan dari Matius 27. Matius pasal yang ke-27. Ayat yang ke-25. Ini adalah seruan daripada umat Tuhan bangsa Israel pada waktu itu. Bangsa Yahudi pada saat itu. Ini yang membuat Pilatus meskipun dia berulang-ulang menegaskan bahwa dia tidak mendapatkan kesalahan pada dirinya Yesus. Dan bahkan istri Pilatus sendiri mempertegas kembali bahwa Yesus itu orang benar. Tetapi akhirnya Pilatus meskipun dia adalah gubernur yang diutus oleh pihak Roma dalam jajahannya kepada tanah Yudea, dan akhirnya dia kalah. Sebab di ayat 25-nya dikatakan, Matius 27 ayat 25. Seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Mengapa suara bulat daripada rakyat umat Tuhan pada waktu itu bangsa Yahudi begitu dengan
sepenuh hati, dengan ketegasan, mereka mau menanggung risikonya. Kalau saja Yesus ini di kemudian hari, saya ulangi, kalau saja di kemudian hari Yesus ini adalah terbukti dia adalah orang benar, mereka mau menanggung risikonya, hutang darahnya, dan tidak tanggung-tanggung apa yang mereka sebutkan di sini. Biarlah itu ditanggungkan oleh hidup kami yang berseru, yang menuntut kepada Pilatus pada waktu itu, dan generasi berikutnya, dan atas anak-anak kami. Itu yang saya sampaikan minggu lalu kepada saudara yang disebut dengan hutang darah. Hutang darah harus dibalas dengan darah. Tetapi Allah menyediakan buat hidup mereka, yaitu darah Yesus. Ketika Yesus berseru di atas kayu salib, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetapi mereka menolak untuk menerima darah Yesus itu sebagai pengampunan atas hutang darah mereka. Karena mereka menyalibkan orang benar. Menyalibkan orang yang salah. Nah, mungkin kita perlu ketahui dulu. Apa sebabnya mereka bersiteguh, berketetapan hati untuk Yesus itu harus mati? Ini dipicu oleh karena pernyataan imam besar Kayafas. Saudara tentu masih ingat, beberapa minggu lalu saya berikan kebenaran firman Tuhan dari Lukas 16 ayat 19 sampai ayat 31. Siapa orang kaya tersebut? Karena orang kaya yang disebutkan oleh Yesus itu masih hidup pada waktu Yesus mengatakan cerita, fakta, kebenaran itu. Disebutkan nama orang miskinnya. Nama pengemisnya adalah Lazarus. Ternyata orang kaya itu, dia lebih populer sebagai orang dengan kekayaan daripada dia sebagai imam besar yang mempengaruhi seluruh bangsa Yahudi. Sepak terjangnya, kemudian sistem kepercayaannya, doktrin kebenarannya, itu yang membuat bangsa Yahudi, seluruh rakyat dikatakan di Matius 27 ayat 25, bersiteguh bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah benar. Berarti darah mereka, darah itu biarlah ditanggung atas kami. Mereka memiliki keyakinan bahwa Allah akan menghargai pengorbanan mereka. Maksud saya bukan pengorbanan Yesus. Oleh karena kalau kau baca di dalam Matius pasal 26. Kalau kau baca di Matius pasal 26. Ketika Yesus mulai ditangkap. Lalu dibawa kepada imam besar. Mari kita lihat di Matius 26. Ayat 57, sudah mereka menangkap Yesus. Mereka membawanya menghadap Kayafas. Kayafas ini yang dilihat oleh Yesus di Lukas pasal 16. Ketika Kayafas masih hidup, Lazarus miskin itu masih hidup. Pada akhirnya, Kayafas ini masuk ke neraka. Saudara bisa bayangkan, seorang imam besar. Saudara mungkin banyak tahu selama ini. Bahwa ada seorang rasul, orang pilihan Tuhan. Ujung-ujungnya dia juga masuk neraka. Namanya adalah Yudas Iskariot. Mulai dari hari-hari ini, saudara diperkuat lagi seorang imam besar. Ini bukan imam besar Joshua yang disebutkan di kitab Zakaria. Tapi ini adalah imam besar pada masa Yesus. Yang pada waktu itu dia masih hidup. Saudara bisa lihat ini. Apa yang dikatakan ini? Dikatakan ayat 59. Imam-imam kalah malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Supaya ia dapat
dihukum mati. Tapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu, yaitu Kayafas, berdiri dan berkata, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, kau telah mengatakannya. Kau sendiri keluar dari mulutmu bahwa engkau mempertanyakan aku Mesias. Itulah. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia, bukan anak Allah, duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, datang di atas awan-awan di langit-langit. Anak manusia disejajarkan dengan Allah. Disetarakan dengan Allah. Ini sesuatu pernyataan yang tidak bisa diterima oleh imam besar Kayafas. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ya harus dihukum mati. Keputusan ini diperkuat lagi sebelumnya dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11. Kita baca mulai ayat ayat 48. Karena saksi dusta mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa dia akan merubuhkan bait suci. Bait suci itu merupakan adalah kekuatan psikologis dan spiritual selama bait suci itu masih berdiri. Bahwa pertolongan Tuhan akan terus melindungi bangsa itu. Dan mereka takut kalau Allah tidak berkenan lagi. Kalau ada orang mulai menghujat Tuhan. Kalau di bangsa itu ada orang berdosa. Maka Allah akan menarik perlindungannya. Kita baca di ayat 48. Apabila kita biarkan dia, maksudnya Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Padahal Roma pada saat itu sedang menjajah. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Berarti dibutuhkan adalah korban untuk menyelamatkan sebuah bangsa. Lihat ayat 51-nya. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, bukan dari Kayafas pribadi, tetapi sebagai imam besar. Pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Perhatikan baik-baik. Ayat 51. Penekanan kita. Itu tidak keluar dari seorang pendosa seperti Kayafas. Tapi itu keluar dari mulut imam besar. Meskipun dia adalah Kayafas. Jabatan imam besar di sini. Itu masih dihargai oleh Tuhan. Masih memiliki bobot kekuatan ilahinya Tuhan. Untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang Yahudi.
pada masa itu yang hidup di dunia ini. Itu yang disebut dengan nubuat. Dengan demikian, ini memperkuat berita ini. Memperkuat seluruh rakyat yang kita telah baca tadi. Di Matius 27 ayat 25. Saudara bisa lihat pada ayatnya. Pada layar. Di situ dengan tegas mereka mengatakan, biarlah darahnya ditanggung. Saya katakan ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Generasi berikutnya. Saudara bisa bayangkan hal seperti itu. Imam besar itu merepresentasikan suara Tuhan. Tapi Kayafas, meskipun itu adalah Kayafas yang mengeluarkan itu. Kayafas pribadi, dia tidak merepresentasikan sendiri sebagai imam besar dari Tuhan. Dia penuh dengan kebencian. Dia mencari kesalahan. Itu sebabnya saudara, dibukakan oleh Roh Kudus. Orang kaya di Lukas 16. Meskipun dia adalah memiliki pelayanannya. Meskipun dia memiliki kehormatan ilahi. Pada saat dia hidup di dunia ini. Pada saat dia melayani di dunia ini. Tapi ujung-ujungnya Yesus tahu. Dia masuk ke neraka. Dia masuk ke tempat penderitaan. Semoga pemberitaan yang saya sampaikan ini kepada saudara. Itu membangkitkan takut akan Tuhan. Membentuk roh ketaatan yang kuat di dalam hidup saudara. Untuk saudara tidak main-main. Dalam melangkah. Di dalam perjalanan hidup saudara. Selama di dunia ini. Karena saudara bisa lihat. Segala sesuatu bisa diangkut dan dilanjutkan kembali lagi. Sesudah kematian. Apakah itu di tempat penderitaan? Ataukah itu di tempat kebahagiaan? Tetapi kedua-duanya memiliki nilai-nilai kehidupan yang berbeda. Tetapi bisa memiliki efek. Nah, saya ingin hari ini membagikan kepada saudara dari beberapa contoh yang sudah saya sampaikan. Contoh daripada Matius 27 ayat 25. Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Ini sudah dinyatakan oleh Yesus dalam Matius 24. Di Lukas 23. Dia melihat kehancuran Yerusalem. Oleh karena Yerusalem memiliki hutang darah. Membunuh para nabi-nabi. Para penginjil. Membunuh orang benar, yaitu Mesias. Dan mereka tidak mau menerima pengampunan dari Tuhan atas utang darah mereka. Dan mereka mau menanggungnya. Saudara bisa lihat, ketika mereka di dunia ini, genaplah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka menjadi korban kemurkaan Allah di dunia ini. Dan di dunia sesudah kematian, 1,1 juta orang tercatat dalam sejarah pada tahun 70 Masehi. Ketika Yerusalem diluluh lantakkan, 1,1 juta orang. Mereka mati. Mereka bukan hanya menderita ketika mereka ada di dunia ini. Mereka pun juga menderita ketika mereka sudah masuk pada kehidupan di alam roh sesudah kematian mereka. Kita tidak bisa bermain-main. Kita tidak bisa menyepelekan
Jadi saya mau beritahu pada saudaraku, perkara-perkara apa saja di dunia ini yang bisa berdampak nanti ke alam roh sesudah kematian saudara. Dengarkan ini dengan seksama. Jadi yang pertama saudara bisa lihat, pengampunan dosa lewat darah Yesus. Ini penting saudara, pahami dengan benar. Mari saja kita melihat Matius 26 ayat yang ke-28. Ketika Yesus makan dan minum perjamuan terakhir sebelum dia merayakan Paskah lebih awal. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini disediakan oleh Allah. Banyak orang berkata dengan gegabah, tidak. Saya tidak mau ikutin aturan gereja. Saya tidak mau ikutin apa yang pemimpin yang Tuhan utus untuk hidup saya. Saya akan tanggung risikonya. Hati-hati engkau berkata seperti itu, saudara. Di Efesus pasal yang pertama. Ayat ke-7 dengan jelas dikatakan, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kekayaan dari kasih karunia-Nya. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh Allah dan tidak dimiliki oleh makhluk lain. Hanya Allah yang mampu disakiti dan dia bisa mengampuni. Kekayaannya itu. Itulah menjadi pengampunan dosa buat kita. Itu dengan tegas. Saudara tidak perlu membahas apa yang terjadi pada hidup saudara. Mungkin mirip seperti Matius 27 ayat 25. Lihat pada tayangannya ayatnya. Matius 27 ayat 25. Ialah darahnya ditanggungkan. Mungkin ini orang-orang emosional. Tetapi tetap ingat. Mereka adalah umat Tuhan. Saudara juga adalah orang percaya. Kalau ini keluar dari mulut saudara. Saudara arti kata. Saudara menolak cara Tuhan. Untuk hutang darah. Untuk membalayar hutang darah. Saudara menolak cara Tuhan. Saudara mau pakai cara diri sendiri. Dan ingat selalu bahwa kalau kau seperti itu, maka kau akan hidup sampai pada kematianmu. Di bawah bukan surga yang terbuka, tapi di bawah murka Allah. Karena ada satu. Darah penebusan atas dosamu, ketidaktaatanmu. Itu darah Yesus. Dan itu disediakan oleh Allah. Satu ayat lagi. Itu yang perlu kita bisa bawa sampai kepada kehidupan kekal nanti. Ibrani 9. Ayat yang ke-14. Ayat 13-nya oke. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah. Jadi menyediakan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan. Perhatikan baik-baik.
akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dikatakan akan menyucikan hati nurani kita. Ini berbicara tentang hati nurani yang ada di dalam rohmu. Ini berbicara tentang aspek kekekalan. Sehingga kau tidak bisa main-main. Soal hutang darah ini, itu harus diselesaikan di sini. Selama kau masih hidup. Ketika Allah memberikan kau waktu, itu adalah anugerah. Kau harus menerimanya. Sebab apa? Sebab hutang darah itu mengandung unsur kekekalan. Sebab apa? Sebab dia menyentuh hati nurani saudara. Hati nurani adalah fungsi dari bagian daripada roh. Dengan hati nurani kau bisa merasakan hadiratnya Tuhan. Dengan hati nurani kau bisa tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ini sangat mendasar buat kita. Jadi yang pertama, hati-hati segala sesuatu ketidaktaatan itu menjadi hutang darah. Engkau menempuh jalan lain, cara yang berbeda, itu menjadi hutang darah. Karena engkau berupaya mengatakan, biar risikonya aku ambil. Selama kau hidup dengan kondisi seperti ini, kau hidup di bawah murka Tuhan. Itu yang pertama. Perkara-perkara di dunia ini yang bisa kau bawa terus sampai berlanjut ke alam roh sesudah kematian. Karena ini menyentuh unsur yang kekal yang berasal daripada Allah dari dirimu. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat Pengkhotbah ayat yang ke-7. Lihat. Dan debu kembali menjadi tanah. Ini bercerita tentang kematian. Seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Rohmu itu adalah berasal dari Allah. Itu mengandung unsur kekal. Saudara bisa bayangkan. Kalau kau masih memiliki hutang darah. Sesuatu dalam hidupmu. Dan itu menyentuh kehidupanmu. Unsur yang kekal dalam dirimu. Saudara bisa bayangkan. Apa yang terjadi dengan hidupmu? Kalau kau buka di Lukas 16, yang saya sudah singkapkan itu adalah Kayafas dari ayat 19 sampai 31. Kemudian dia kepanasan. Dan dia minta kepada Abraham supaya Lazarus yang enak, yang sedang parkir di taman raja di Firdaus pada waktu itu. Karena Yesus belum bangkit. Yesus belum naik ke surga. Menyatukan. Firdaus itu artinya adalah taman raja. Dia minta supaya Lazarus datang dan mencucukkan
jarinya ke dalam air, lalu dicucukkan ke dalam lidahnya karena kepanasan. Apakah menurut Pengkhotbah 12 ayat 7 ini, orang sesudah kematian memiliki lidah? Tentu tidak. Dia bilang debu kembali menjadi tanah. Roh kembali. Ini adalah satu gambaran. Dosa di mana? Dia yang belum ditebus oleh darah yang telah disediakan oleh Allah. Saudara tahu tuh, lidahnya sangat menderita. Padahal orang sesudah kematian dia tidak memiliki lidah lagi. Ini adalah satu gambaran. Karena apa yang keluar dari lidah, itu berasal daripada hati. Apa yang keluar dari lidah, itu berasal dari hati. Dan hati itu terdiri daripada unsur jiwa seluruhnya. Dan unsur salah satu fungsi daripada roh, yaitu hati nurani. Itu yang dimaksud dengan hati. Itu yang tampil pada lidah. Jadi rohnya sangat menderita. Kayafas, imam besar, rohnya sangat menderita di neraka. Mengapa? Karena dia mengumpulkan saksi dusta untuk memperteguhkan kematian Yesus. Meneguhkan bahwa Yesus harus mati. Meskipun Allah berbicara dengan benar melalui hidupnya. Sama seperti Allah berbicara dengan benar kepada Imam Eli. Bernubuat tentang Hana akan memiliki anak. Dan itu benar terjadi. Pada saat itu juga, Kayafas yang menjabat imam besar tidak tahu bahwa Allah bernubuat melalui lidahnya dia. Tetapi dia lawan lidah yang merupakan alat yang dipakai oleh Allah untuk memberitakan tentang kematian Yesus itu untuk menggenapkan, menyelamatkan bangsa dan bahkan bangsa-bangsa. Tapi dia lebih mengarah kepada emosi kekejian untuk menjaga jabatannya di bait suci. Supaya bait suci tidak dihancurkan. Sebab kalau bait suci dihancurkan, nafkah dia hilang. Jadi yang pertama ini adalah pengampunan dosa. Saudara bisa lihat hutang darah. Segala sesuatu yang harus dibereskan dunia ini. Jangan kau ambil risikonya. Jangan kau gegabah sebagai orang percaya. Dulu mereka gegabah sebagai umat Tuhan. Umat yang dikasih. Yesus datang untuk menyelamatkan mereka. Tapi mereka menolak. Dengan emosi. Dengan keteguhan hati. Biarlah darahnya ditanggungkan kepada kami. Itu yang pertama. Yang kedua. Saya ajak saudara untuk bisa melihat hal-hal apa dari dunia ini yang berdampak sesudah kematian. Yang saudara bisa bawa ke dalam alam roh. Kita lihat sekarang Matius pasal yang kelima. Ayat yang ke-19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, meniadakan dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Dikatakan demikian.
Siapa yang mengatakan ini firman tentang hukum Tuhan, ini tidak terlalu penting. Ternyata, kalau engkau mengabaikan, engkau berpendapat seperti itu, ini yang paling utama. Ini yang paling penting. Ini yang kedua. Kalau engkau berperilaku seperti itu, ternyata itu mempengaruhi pada kehidupanmu selanjutnya. Allah tidak main-main dalam hal seperti ini. Bahkan Rasul Yakobus lebih tegas lagi mempertajam semua apa yang dikatakan di dalam Rasul Matius ini. Yakobus pasal 2, ayatnya yang ke-10. Mari kita lihat. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Yang melanggar hukum Taurat. Dan dampaknya adalah kematian rohani. Jadi itu yang kedua. Waspada dalam hidupmu. Yesus tidak pernah menghapus hukum Taurat. Hukum Taurat itu memiliki 613 ketentuan. Bukan hanya yang tertulis dalam kitab Kejadian sampai Ulangan ataupun kitab Keluaran sampai Ulangan. Tetapi ada dalam kehidupan-kehidupan yang disimpulkan dari kitab Kejadian. Termasuk juga surat-surat para nabi. Sebelum mereka dibuang ke tempat pembuangan di Babel selama 70 tahun. Pada masa itu juga Allah telah memberikan hukum-hukumnya. Saudara harus hidup dari hukumnya. Yesus mengatakan tentang hukum yang terbaru. Tentang beban yang terbaru. Dia bilang, kasihlah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dikatakan, kasihlah sesama manusia. Seperti dirimu sendiri. Dikatakan oleh Yesus pada kedua hukum ini. Tergantunglah seluruh hukum Taurat. Dengan kata lain, kemampuan saudara. Saya ulangi, kemampuan saudara. Untuk bisa menggenapkan seluruh hukum Taurat. Agar engkau bisa menyediakan posisi kehidupanmu. Di kehidupan setelah kematian. Adalah di posisi tertinggi. Adalah dengan kau melakukan seluruh hukum Taurat. Dan mengajarkannya, mendorong kepada orang lain. Engkau pasti bisa melakukan seluruh hukum Taurat ini. Bagaimana caranya? Kalau engkau mau membangun kasihmu kepada Allah. Kasihmu kepada sesama manusia. Tentu engkau tidak akan melukai hati Allah. Karena kasihmu lebih besar. Engkau tidak akan melukai sesamamu manusia. Karena engkau mengasihi dia. Yesus mengatakan dengan tegas. Saudara lihat ayatnya. Dalam kitab Matius. 2 hukum terutama ini. Tentang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini bergantung keberhasilan saudara. Kalau saudara sudah memiliki kehidupan sama seperti mengasihi ini dengan kuat, engkau tidak akan pernah melukai hati Allah. Engkau tidak akan pernah memberontak kepada dia. Dan setiap pemberontakan saudara, setiap engkau mengabaikan, melalaikan, bahkan engkau mengajarkan kepada orang lain. Mungkin kau seorang imam besar, kau mengajar, engkau akan mendapat posisi di bawah. Lihat apa yang terjadi pada Kayafas. Dia menatap ke langit kepada si pengemis Lazarus yang dia kenal. Padahal pengemis ini tidak melayani. Tidak punya jabatan rohani. Selama dia hidup di dunia. Tapi dia bisa berada di pangkuan dalam dekapan Abraham.
Jadi itu yang kedua. Kau harus waspada terhadap hal seperti ini. Saya mau ingatkan kepada saudara. Tidak ada satu orang pun juga yang bisa mengatakan bahwa hukum Taurat itu berat. Karena Yesus mengatakan demikian. Dia katakan, marilah datang kepadaku semua orang. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Matius 11 ayat 28. Dan berbeban berat. Kau berupaya untuk melakukan hukum Taurat tanpa didasari ada sesuatu yang kau bangun lebih dulu. Yaitu mengasihi. Kalau kau mengasihi Allah, tentu engkau mengenal dia dulu. Tentu engkau memiliki hubungan lebih dulu. Sebelum engkau melakukan seluruh hukum Taurat. Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan. Sehingga engkau tidak akan lagi mengalami beban berat dalam melakukan hukum Taurat. Kemudian Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kau pasang. Dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu tetap ada beban. Enak. Dan bebanku pun ringan. Sebelum kau melakukan seluruh hukum Taurat. Bangun unsur ini. Bagaimana kau bisa mengasihi Tuhan Allahmu. Dengan segenap hati. Segenap jiwa. Segenap kekuatan. Bagaimana kau bisa mengasihi. Kau harus menerima kasih daripada dia dulu. Kau harus mengenal dia lebih dahulu. Yohanes 17. Yohanes 17. Ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu. Sesuatu yang kekal. Berasal dari Allah. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau engkau kenal dia. Sebagai Allah. Bukan sebagai pemberi berkat. Bukan sebagai perlindunganmu. Mengenal dia sebagai Allah. Maka engkau siap untuk menerima kasih daripada dia. Dan kasih daripada dia ini terbangun, terbentuk dalam hidupmu. Engkau bisa mengasihi dia. Siapa yang mengasihi Allah? Yohanes 14 ayat 21. Itulah orang yang mengasihi Allah. Yang memegang perintahnya. Dan melakukannya. Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku. Mengasihi Yesus. Orang yang diutus oleh Allah. Bapakku akan mengasihi dia. Dan aku pun akan datang. Begitu caranya. Kita mengasihi Allah. Dan di Yohanes 14. Ayat yang ke-23. Seorang mengasihi aku. Yang akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya. Dan diam bersama-sama dengan dia. Kalau ini terpenuhi. Maka semua hukum Taurat menjadi enteng. Karena kau dasarkan. Kau taati hukum Taurat itu. Untuk tidak melukai hati Tuhan. Karena kau mengasihi dia. Kau mengenal dia. Itulah kekekalan. Kita baru bahas yang kedua. Hal-hal yang kita bisa bawa. Sesudah kematian. Termasuk posisi rohanimu.
dalam pemerintahannya Allah, dalam kerajaan 1000, kerajaan sorga. Ini sangat mendasar sekali. Saudara tidak bisa sembarangan hidup di dunia ini. Saudara sudah kepalang menjadi orang percaya. Saya mau ingatkan kepada kalian yang dengan gegabah. Engkau yang berikhtiar untuk keluar dari gereja. Mengambil keputusan. Untuk memakai caranya sendiri. Dan bukan yang disediakan oleh Allah. Kau tahu sekarang. Apakah itu menjamin hidupmu? Bahwa itu tidak berdampak atau berdampak pada kehidupan sesudah kematian nanti. Sebab saya mau beritahu. Ketika engkau sudah mengalami kematian. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat ataupun menyesal. Kita maju. Berpoin yang ketiga. Kita tahu ceritanya di Lukas pasal 16. Saudara lihat Lukas 16. Di ayat yang ke Lukas 16. Di ayat yang ke 22. Kemudian matilah orang miskin itu, Lazarus maksudnya. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan ataupun dalam dekapan Abraham. Saya sudah sampaikan kepada saudara. Kehidupan orang miskin ini, Lazarus yang miskin ini, yang ada di Lukas 16 ini. Berlanjut kepada kehidupan di alam kekekalan. Yaitu dunia roh. Dan dia ada dalam dekapan Abraham. Dan saudara dan saya dan Alkitab menegaskan bahwa Abraham itu adalah bapa orang percaya. Jadi kenapa dibilang dekapan? Itu menunjukkan Lazarus ini berasal dari benih yang sama. Yang dimiliki benih ilahi yang dimiliki Abraham. Yaitu iman. Dekapan berbicara tentang hati. Abraham hanya memiliki satu hati. Perbuatannya banyak hal-hal yang salah. Tapi dia tetap memiliki hati. Yaitu memiliki iman. Jadi yang ketiga ini. Saya ulangi, yang ketiga ini sangat penting. Lazarus ada dalam dekapan Abraham. Itu menunjukkan bahwa dia berjalan meskipun dia miskin, meskipun dia menderita sakit, meskipun orang mengatakan kepada dia ini orang kayaknya terkutuk, terkena kutuk, tapi Allah melihat dia. Makanya Allah tidak pernah mengubah situasi daripada Lazarus. Maksudnya situasi lahiriahnya dia. Dia tetap miskin sampai pada hari terakhirnya dia. Dia tetap sakit selama pada hari terakhirnya dia. Dia tetap mengharapkan makanan yang jatuh dari meja keluarga Kayafas. Sampai pada hari terakhirnya dia. Dia tetap dijilati oleh anjing-anjing yang berkeliwaran ketika dia mengharapkan makanan jatuh dari meja itu. Dia tetap. Situasi tidak pernah diubah oleh Tuhan. Oleh karena apa? Karena Allah melihat sesuatu yang lain dalam diri Lazarus. Semuanya itu dikerjakan oleh Lazarus. Yang tampil dari karakternya Lazarus. Yang tampil dalam sikap hidupnya Lazarus. Itu bersumber dari iman yang ada pada dirinya. Iman yang ada
pada dirinya. Saya ajak engkau melihat 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5. Perhatikan ini baik-baik. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Ini tubuh. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi tentu kenyamanannya berbeda. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Nah, Lazarus juga mengalami. Di sini dikatakan apa? Dia mengalami erangan. Alkitab mengatakan, kata mengeluh di sini bukan mengeluh seperti bangsa Israel mengeluh. Tapi di sini dikatakan dengan kata groan. Saudara bisa lihat dalam King James Version. Itu yang digunakan kata stenazo. Itu menunjukkan datang keluhan dari rohnya. Dikatakan, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu. Kita mengeluh karena kita rindu. Kita mengeluh bukan karena keadaan pada masa itu. Karena kita rindu mengenangkan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Itu sebabnya keluhan dia lain. Dia mengeluh dalam roh ini. Kapan? Bukan terhadap situasi ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang ketika kita sudah meninggalkan jubah ini. Naik ke surga. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, dalam tubuh ini, kita mengeluh oleh beratnya. Dikatakan mengeluh oleh beratnya tekanan yang berupaya untuk membuat. Dia mengeluh. Dia mengomentari betapa pelitnya imam besar orang kaya ini. Untuk berbagi dengan dia. Tidak peduli. Itu tekanan. Tetapi dia tidak lakukan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu. Tanpa menanggalkan yang lama. Menanggalkan tubuh ini. Orang itu pelit. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan rohnya kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami, ini yang terjadi pada Lazarus. Hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ada jarak untuk kita menunggal dengan Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat keadaan. Bagi saudara yang tetap miskin dan miskin. Mulai hari ini, datanglah ke hadapan Tuhan. Mengoreksi hidup saudara. Apakah selama ini engkau mengeluh terhadap kondisi yang sudah diketahui oleh Allah. Di mana Allah pegang kendali atas hidupmu. Kau mengeluh. Orang lain begini. Gereja tidak peduli. Oh, hamba Tuhan itu. Sekarang dikatakan perpuluhan 1, perpuluhan 2, perpuluhan 3. Oh, mereka ingin memberikan beban berat pada kami. Banyak karena kondisimu. Dan banyak orang-orang yang terus-menerus dalam penderitaan kemiskinannya. Dia tidak tahu bahwa itu adalah rancangan Allah. Karena Allah ingin membangun sesuatu di dalam hidupmu. Itu sebabnya dia ingin menghancurkan lebih dahulu semua sifat-sifat
kedagingan dan sifat-sifat lahiriah yang selama ini merupakan fokus matamu. Lihat, hidup kami karena percaya, karena iman. Dia bilang, walk bukan karena percaya. Walk by faith. Berjalan karena iman. Di sini digunakan G4102 pistis. Faith. Bukan percaya. Ini yang dialami oleh Lazarus. Kita akan lanjutkan lagi. Ayat 8 sampai ayat 10. Tapi saya minta saudara untuk membuka. Ibrani 11. Ibrani pasal 11. Ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin Allah menyukainya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, melihat kepada Allah, berseru kepada Allah, ya harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang rajin mencari Dia. Orang yang rajin mencari Dia, itu akan membiarkan imannya. Itu bisa melihat apa yang Allah sediakan. Lewat penderitaan ini. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Di ayat 8. Tetapi hati kami tabah. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Tapi hati kami tabah. Tetapi hati kami confident. We are confident. Apa arti confident? Percaya. Kuat. Percaya diri. Tidak bergeser sedikit juga. Dampak daripada kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan tentang bekerja. Dampak firman Tuhan yang saya bagikan tentang masalah mitra destiny. Itu membuat banyak orang, beberapa orang dari gereja kalian di gereja kami juga. Itu terpental keluar. Bagi mereka tidak sanggup untuk hidup seperti itu. Cobalah lihat apa yang menjadi ukuran Allah di sana. Si pengemis ini tidak pernah menjadi aser. Si pengemis Lazarus ini tidak pernah melayani sedikit pun juga. Tapi ada yang berkenan oleh Allah. Yang Allah lihat dalam hidupnya. Apa itu? Iman. Wow. Segala sesuatu yang kau lakukan harus berkenan kepada Allah. Allah menyukai itu. Kalau kau tetap tinggal. Mungkin penyebab kemiskinanmu. Penyebab engkau kesulitanmu adalah mungkin karena engkau tidak bisa menjambangi, menyeimbangkan tuntutan sistem dunia yang menginginkan orang yang bekerja di marketplace itu harus adalah lulusan S1, S2, dan kau hanya tamat SD sama seperti ayah kandung saya dulu. Tetapi itu tidak harus membuat saudara. Mengapa Allah tidak melakukan perbaikan secara lahiriah? Mengapa? Mengapa Allah tidak melakukan perbaikan secara kondisi lahiriah atau naturalmu? Mengapa? Karena Allah melihat ada sesuatu yang berharga
yang tidak engkau ketahui, yang Allah sukai, yang bisa kau bawa ketika engkau hidup di dunia ini, engkau tetap berkenan kepada Allah. Dan ketika engkau hidup sesudah kematian, tetap Allah berkenan pada hidupmu. Mari kita lihat ayat 9-nya. Wow, ini luar biasa. Mari kita lihat ayat 9. Ini sama seperti Ibrani 11 ayat 6 tadi. Sebab itu, karena itu, juga kami berusaha. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, wherefore we labor. Dalam King James Version. Labor. Berusaha, bekerja, kerjakan. Lakukan ini dalam sikap. Baik kami diam di dalam tubuh ini. Sama seperti Lazarus, si pengemis itu. Udah berpenyakitan, miskin, tidak ada yang peduli. Maupun kami diam di luarnya sesudah kematian. Supaya kami berkenan kepadanya. Jadi, saudara bisa lihat, Allah menginginkan, Allah menunjukkan cara kepada hidup saudara. Bagaimana ketika engkau hidup di dunia ini, Allah berkenan kepada hidupmu. Dan ketika engkau sesudah kematian, Allah tetap berkenan kepada hidupmu. Allah telah memberitahukan. Allah menyediakan cara. Yaitu, hiduplah dengan iman. Hidup dengan iman itu bukan untuk menerima perbaikan dalam hidupmu. Kalau kau baca di Ibrani pasal 11, hidup dalam iman itu adalah engkau kehilangan banyak hal. Salah satu yang terpenting yang hilang dalam dirimu adalah kekhawatiran, kerakusan. Ada banyak anak muda, bahkan di gereja kami juga berdampak seperti ini. Setelah saya bagikan firman Tuhan, bahwa orang yang siap untuk bekerja, diutus oleh Tuhan ke ladang sana, adalah orang yang telah selesai dalam membentuk. Mereka menolak dan mereka keluar. Mengapa? Karena mereka memakai ukuran dunia. Apabila aku sudah lulus dan dapat ijazah, berarti aku sudah siap masuk ke marketplace. Itu menurut kata dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 nama. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dikatakan bahwa Allah. Sebab itu bukan berasal dari Allah. Lihat apa yang dikatakan ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha. Berusaha ketika hidup dunia ini berkenan. Ketika mengenakan tubuh ini mungkin sakit. Selalu kekurangan. Tapi tidak memiliki mentalitas dan sikap hidup. Mengeluh. Tetap. Sikap hidupnya. Cara berpikirnya. Berkenan Allah sukai. Baik kami hidup dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya. Tetap supaya kami berkenan kepada Allah. Saudara tahu toh Kayafas itu masuk neraka? Mengapa? Karena Allah tidak berkenan pada hidupnya. Dia sudah bernubuat. Sebagai imam besarnya. Tetapi Allah tidak berkenan. Ayat 10. Mari lihat.
Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saya ingin supaya saudara bisa melihat dari Alkitab lain. Mari kita lihat sama-sama dari Amplified. Di 2 Korintus 5 dan ayat 10-nya mengatakan demikian. For we, siapa we ini? Believers will be called to account. Adalah orang percaya yang dipanggil untuk bertanggung jawab. Must all appear before the judgment seat of Christ. Jadi akan berhadapan, dinampakkan kepada pengadilan Kristus. So that each one may be repaid. Dan mungkin setiap orang akan dibayar kembali for what has been done, untuk apa yang dia telah lakukan in the body, pada tubuh. Berarti ketika engkau masih hidup, whether good or bad, di dalam tubuh ini, berarti ketika engkau masih hidup, apakah itu baik atau jahat? That it will be held responsible for his action, purposes, goals, motives, the use or misuse or his time, opportunities and abilities. Apa yang harus engkau pertanggungjawabkan? Tindakanmu, tujuan-tujuanmu, target-targetmu selama di dunia ini, itu harus kau pertanggungjawabkan. Ingat, ada tahta pengadilan. Itu bukan tahta penghakiman, mengadili. Supaya engkau bisa menerima apa yang patut engkau terima. Yang Yesus, yang Allah sudah sediakan. Lalu kemudian apa saja yang harus kau pertanggungjawabkan? Motivasimu. Wah. Lalu kemudian penggunaan waktumu. Yang kau gunakan atau yang tidak berguna. Lalu kemudian peluang-peluang yang kau lihat. Dan kemampuan-kemampuanmu. Wah, ini saya rasa saudara mungkin selama ini agak terkejut. Saya terjemahkan dari Amplified Bible, bukan Amplified Classic Bible. Sebab kita, yaitu orang-orang percaya, akan dimintai pertanggungjawaban dan sebab kita semuanya harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang mendapat balasan atas apa yang telah dilakukannya dalam dan oleh tubuh ini. Berarti masih hidup. Baik atau buruk. Apa itu yang dilakukan tubuh? Yaitu masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban. Atau bertanggung jawab
atas tindakan atau perbuatan, tujuan hidupmu. Sasaran, targetmu, motifmu apa? Lalu kemudian penggunaan atau penyalahgunaan waktumu. Kau sia-siakan. Lalu kemudian berbicara tentang kesempatan. Dan juga kemampuan-kemampuanmu. Saya berdoa, saudara. Sampai di sini saya berdoa untuk saudara. Karena Allah sekarang sedang bekerja dalam hidup saudara. Untuk membangun roh takut akan Tuhan dalam hidup saudara. Setelah engkau mendengarkan apa yang saya uraikan ini. Jangan main-main. Ingat, Allah sudah memberitahukan kepada saudara bahwa setiap saudara akan diperhadapkan pada pengadilan, pada tahta pengadilan Kristus. Engkau tidak bisa mengabaikan ini. Dan semua keadaan itu, semua kondisimu, semua situasimu, semua sejarah dan perjalanan hidupmu ketika engkau masih di dunia ini, pada saat engkau mengalami kematian, engkau akan berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus. Mungkin kau berdalih, kau mengatakan demikian. Wah, aku kan sudah selamat. Maka selamat, saya tidak berbicara tentang engkau ada di mana. Tapi saya berbicara, ini Paulus tulis kepada jemaat di Korintus yang penuh dengan hikmat, yang penuh dengan karunia-karunia, yang kaya dalam hal materi juga, yang kaya dalam pengetahuan. Dia beritahukan kepada orang percaya. Itu sebabnya Allah tidak mudah membangun roh takut akan Tuhan pada hidup saudara. Roh ketaatan penuh pada hidup saudara. Saya akan lanjutkan minggu depan, para saudara. 3 poin ini cukup saudara dengar untuk mengambil langkah sikap yang benar selanjutnya. Menyikapi apa yang Tuhan katakan untuk hidup saudara. Tidak ada yang berat di dalam Tuhan. Yesus menawarkan, mari datang kepadaku. Engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk. Kalau engkau sudah dipasang kuk seperti kerbau atau sapi untuk pertanian, itu berarti engkau siap menanggung beban baru. Kuk yang kupasang itu pun enak. Allah menginginkan supaya saudara memahami kehidupan sesudah kematian. Supaya saudara jangan menyia-nyiakan. Di tempat sana tidak akan ada lagi pertobatan. Itu sebabnya kau harus menyiapkan dirimu. Hidup benar sama seperti apa yang dilakukan oleh Lazarus yang miskin itu. Dia hidup oleh iman. Dia membangun dirinya supaya tetap menjadi kesukaan Tuhan. Dan dia tidak menjadi kesukaan masyarakat setempat. Bahkan imam besar Kayafas. Borok, penyakitan, memalukan. Tapi bagi Allah, dia patut untuk disejajarkan satu meja
Satu dekapan bersama dengan Abraham, Ishak, Yakub. Semua pahlawan-pahlawan iman yang dianugerahi kehormatan dan kemuliaan oleh Allah. Itu sebabnya di Lukas pasal 16. Tempat sementara sebelum Yesus bangkit. Sebelum Yesus membawa seluruh orang yang di Firdaus menyatu ke surga. Saudara tahu toh. Firdaus, dekapan Abraham. Itu adalah taman raja. Artinya, apa yang kau lakukan di dunia ini semasa kau hidup, itu adalah kau sedang menyiapkan investasi jangka panjang, bahkan jangka yang kekal, untuk kau nikmati nanti. Ketika engkau sudah dipanggil oleh Tuhan. Maukah saudara untuk hidup tidak taat lagi? Maukah saudara untuk hidup berjalan menurut jalanmu sendiri? Maukah saudara untuk hidup berdalih dan mengatakan, aku memiliki kehendak bebas. Aku yang bisa menentukan. Di poin yang pertama saya sudah sentuhkan. Kalau engkau menganggap bahwa apa yang disediakan oleh Allah, darah Yesus, hukum-hukumnya, dan iman yang disediakan, engkau tidak mau terima itu, saudara akan bisa menanggung akibatnya. Apa yang pernah terjadi pada abad pertama di Yerusalem. Mereka menjadi murka Allah ditimpakan kepada mereka. Sehingga hilanglah generasi mereka. Tetapi luar biasa. Allah menyelamatkan orang percaya. Para rasul, para hamba-hambanya. Paulus, pada waktu Yerusalem diluluh-lantakan, dia masih ada dalam tawanan di kota Roma. Dia tetap terselamatkan. Dan dia terus memberitakan Injil. Lewat tulisan. Lewat perjalanan dia terakhir sana. Sampai dia mati. Maukah saudara melihat rencana Allah yang luar biasa itu seperti itu tergenapi dalam hidupmu? Saya akan lanjutkan minggu depan pada poin berikutnya. Dan tentu Allah sekarang sedang bekerja dalam hidup saudara untuk membangun takut akan Tuhan dan ketaatan mutlak tanpa alasan pada hidup saudara. Amin. Tuhan, Kaulah yang menyelidiki setiap hati. Kaulah yang mengetahui pikiran. Hari ini, mereka telah mendengar firman yang Kau perkatakan, agar mereka bisa dilindungi dalam perjalanan hidup mereka ketika mereka masih ada dalam kemah ini. Dalam tubuh ini, Tuhan. Hamba berdoa pada saat ini juga bersama dengan semua orang. Hamba berdoa supaya firman ini justru membangkitkan kegairahan, semangat untuk terus dan menetapkan hati mereka untuk terus memiliki ketetapan hati. Aku selalu mau berkenan kepada Tuhan. Baik sekarang ini maupun nanti sesudah kematian. Tetap berkenan. Biarlah ini menjadi doa dan seruan kami semua, Tuhan. Menjadi ketetapan hati kami semua. Terima kasih untuk apa yang Kau telah perkatakan kepada kami. Membangun hidup kami. Membangkitkan kami
Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk impartasi yang dikerjakan oleh Roh-Mu. Mengimpartasikan firman ini menjadi realita dalam hidup kami. Kami bersyukur padamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.